Video kali ini kami akan memaparkan proyek kami dengan tema pendidikan berkualitas dengan judul mewujudkan pendidikan yang berkualitas di masa degradasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rubah Prabu Dewangga dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami akan sharing sedikit tentang hasil laporan akhir kami terkait dengan pendidikan. Dalam hal ini, studi kasus yang kami lakukan berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Kami mengambil judul mewujudkan pendidikan yang berkualitas di masa degradasi pendidikan. Sebelum masuk pada pembahasan utama dan hasil penelitian kami akan menjelaskan gambaran besar terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah ini. Bahwa pendidikan ini merupakan instrumen yang penting untuk memajukan kemajuan bangsa, dan untuk mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas membutuhkan beberapa instrumen lain yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti faktor ekonomi, faktor literasi digital, dan faktor infrastruktur pendidikan. Faktor literasi digital ini masuk sebagai instrumen dikarenakan memang tidak bisa dipungkiri kita sekarang hidup di masa digitalisasi. Jadi seluruh instrumen atau bantuan teknologi untuk pendidikan itu sudah hampir merata. Nah, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Faktor yang menyebabkan permasalahan ini ialah faktor ekonomi dan faktor literasi digital, dan menyebabkan berimbas pada minat belajar yang kurang dan putusnya pendidikan untuk beberapa kalangan menengah ke bawah di daerah ini. Faktor ekonomi ini faktor utamanya kenapa bisa menurun ekonominya, karena info saja di desa ini itu rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani. Jadi untuk menunjang pendidikan, para orang tua itu perlu berpikir dua kali. Lalu dari segi minat belajar, penulis mendapati bahwa faktor lain yang menyebabkan minat belajar di daerah ini selain faktor ekonomi tadi ialah rata-rata penduduk di Desa Sukorejo ini merupakan tamatan SD. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, kurangnya minat belajar dan kurangnya faktor ekonomi menyebabkan putusnya anak sekolah dan mengakibatkan adanya fenomena pernikahan dini yang terjadi di daerah ini, khususnya untuk kalangan perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, kami membuat beberapa pertanyaan yang terbagi menjadi 3 saja. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan degradasi pendidikan di daerah ini? Lalu yang kedua, apa saja yang menyebabkan perekonomian di daerah ini semakin menurun? Lalu yang ketiga, bagaimana peranan pemerintah terkait dengan isu pendidikan di daerah ini? Baik, saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dan metode penelitian. Dalam kajian penelitian kelompok kami yang bertemakan pendidikan berkualitas, kami secara langsung melakukan riset di lapangan yang bertepatan pada Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam riset kami menemukan beberapa permasalahan mengenai pendidikan yang terdapat pada daerah tersebut. Permasalahan yang menghambat pendidikan di daerah tersebut antara lain yaitu minat belajar warga setempat, perekonomian untuk melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, peranan pemerintah. Dalam kita mengidentifikasi masalah, kita juga melakukan
metode pendekatan sosial langsung terhadap masyarakat, sehingga kita bisa menemukan data-data yang lebih valid. Dalam identifikasi dan penyelesaian permasalahan tersebut, kami melakukan metode penelitian, observasi, advokasi, serta pendekatan sosial terhadap pihak terkait. Pertama, kita menggali data-data dari para siswa, warga sekitar, wali siswa, serta para pengajar. Setelah apa yang menjadi keluhan mengenai pendidikan, kita membantu untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait, terutama yaitu pada kepala desa setempat. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami yang telah diselenggarakan di Desa Kalirejo, Kabupaten Pasuruan, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman pendidikan di era digital yang berdampak pada minimnya masyarakat terkait pendidikan. Nah, 2 faktor tersebut adalah salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini di Kabupaten Pasuruan rata-rata mata pencarian utamanya adalah petani. Pada musim kemarau yang berkepanjangan di tahun ini menyebabkan pertanian yang dikelola selalu gagal panen. Hal ini mengakibatkan perekonomian warga setempat menjadi turun drastis. Selarasnya dengan faktor tersebut, maka para orang tua berpikir 2 kali untuk menyekolahkan anak-anaknya setidaknya sampai sekolah menengah atas atau SMA. Jadi rata-rata anak-anak daerah setempat bersekolah hanya tamatan sampai SD saja. Berkenaan dengan hal tersebut, faktor literasi digital yang kurang juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat setempat. Akses informasi pendidikan, beasiswa, dan fasilitas pendidikan rata-rata menggunakan bantuan dari digital. Namun, kenyataannya pendapatan yang cukup bahwa penduduk daerah ini tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli HP yang canggih, akses internet yang baik, serta benda-benda elektronik lainnya yang dapat mengakses internet. Padahal kenyataannya, penduduk dengan pemahaman digital yang baik akan mempermudah informasi pendidikan, serta hal ini dapat merubah kualitas pendidikan daerah setempat. Baik, di sini saya akan membahas tentang hasil yang dicapai. Minat belajar yang kurang. Minat belajar yang kurang ini perlu motivasi baik dari dalam diri maupun dari luar, terutama keluarga. Motivasi ini sangat penting untuk mencapai prestasi belajar. Kondisi sosial ekonomi keluarga juga berpengaruh dengan siswa dengan kondisi ekonomi lebih baik, cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi karena fasilitas yang mendukung. Faktor penyebab putus sekolah banyak, antara lain yaitu kemalasan siswa, kesulitan bersosialisasi, faktor ekonomi, rendahnya minat bersekolah, masalah keluarga, faktor budaya, pengaruh teman sebaya, dan lokasi sekolah yang jauh. Jadi penyebabnya ini untuk penyebab utama menurutnya minat belajar dan tingginya angka putus sekolah di dusun Lawatan adalah faktor ekonomi. Karena ketidakstabilan pendapatan masyarakat yang menyebabkan orang tua ragu untuk melanjutkan pendidikan anak ke jenjang lebih tinggi, yang pada akhirnya memicu fenomena pernikahan dini. Jadi pada intinya ini bahwa menekankan faktor ekonomi merupakan masalah krusial yang mempengaruhi motivasi belajar dan menyebabkan tingginya angka putus sekolah di dusun Lawatan. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya fenomena pernikahan dini. Baik, dan terima kasih. Selanjutnya, most point check and balance. Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di tengah degradasi, maka diperlukan sinergi antara instansi pemerintahan dan pendidikan dengan kebijakan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, seperti kelurahan. Kelurahan sendiri memiliki peran penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab degradasi dan peran lain yakni menyerap aspirasi masyarakat. Dalam permasalahan ini, masalah yang muncul adalah keterbatasan ekonomi yang menghambat akses pendidikan.
beasiswa dapat menjadi solusi. Namun, distribusinya seringkali tidak merata akibat rendahnya literasi digital dan minimnya informasi di Desa Kalirejo, Kecamatan Skorjo, Kabupaten Pasuruan. Lain halnya, warga dengan literasi digital baik lebih mudah mengakses atau cenderung mengetahui program beasiswa dibandingkan yang kurang memahami teknologi. Oleh karena itu, sebagai solusi yang tepat, diperlukan sosialisasi yang menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan daerah, terutama pada masyarakat pelosok. Maka, kelurahan harus memastikan informasi tersampaikan dengan merata demi tercapainya pendidikan berkualitas. Kesimpulan, saran, dan penutup dari hasil laporan kami. Sebagai penutup dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa degradasi pendidikan di Dusun Lawatan, Desa Kalirejo, Kecamatan Skorjo, Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, minimnya literasi digital, dan kurangnya infrastruktur pendidikan. Keterbatasan ini menyebabkan banyak orang tua enggan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, rintangan memilih menikahkan mereka setelah lulus SD. Selain itu, minimnya akses informasi digital membuat bantuan seperti beasiswa tidak dapat terjangkau kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Meskipun itu, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai program pendidikan. Tantangan seperti penyebaran informasi yang kurang merata dan dominasi teknologi digital sebagai alat mengakses perlu diatasi. Di sisi lain juga, peran aktif guru dan keluarga juga sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di tengah-tengah tantangan ekonomi dan sosial yang ada. Saran sebagai tindak lanjut seperti ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa rekomendasi yang dapat kami ajukan antara lain yaitu 1. Sosialisasi offline, mengadakan kegiatan penyuluhan langsung di komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang program beasiswa dan bantuan pendidikan. 2. Penguatan infrastruktur pendidikan, pemerintah perlu memperbaiki fasilitas sekolah dan akses jalan agar siswa lebih termotivasi untuk belajar. 3. Pelatihan literasi digital, memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka lebih mampu mengakses informasi yang lebih relevan. 4. Peningkatan peran orang tua dan guru, melibatkan orang tua dan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. 5. Kolaborasi multi instansi, sinergi ini antara pemerintah sekolah dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran dan berkelanjutan. Demikian hasil analisis kami mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Dusun Lawatan, Desa Kalirejo, Kabupaten Pasuruan. Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun masa depan yang lebih baik dan cerah. Kami percaya bahwa melalui sinergi ini, pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan terwujud. Semoga paparan ini menginspirasi langkah nyata untuk membawa perubahan positif, karena setiap upaya kecil yang kita lakukan hari demi hari akan berdampak besar pada generasi mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Mari bersama kita wujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. Demikian, saya tutup. Terima kasih.